Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Sayura dari kelas IAN 1D, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang COVID-19 dikaitkan dengan aktualisasi sila pada sila Pancasila. Belakangan ini menumpuk problematika yang dihadapi masyarakat internasional akibat dampak destruktif pandemi COVID-19. Karakteristik COVID-19 yang sangat mudah menginfeksi tubuh manusia tentunya menjadi kekhawatiran global. Sejak pertama kali kemunculannya di kota Wuhan, COVID-19 dengan cepat menjalar dan menyebar ke berbagai negara. Hingga saat ini tercatat 215 negara berjuang melawan pandemi COVID-19, termasuk Indonesia. Tercatat sejak tanggal 1 Maret 2020, pandemi COVID-19 melanda. Indonesia benar-benar berada di titik paling rendah. Sesungguhnya, kita tidak perlu cemas menghadapi persoalan yang timbul karena pandemi COVID-19, sebab sebagai warga negara yang baik, kita harus ingat bahwa Pancasila berulang kali menghindarkan dan menyelamatkan Indonesia dari jurang kehancuran. Pancasila yang sangat historis sudah terbukti dan teruji sebagai pelindung Indonesia. Seharusnya diaktualisasikan di masa pandemi ini. Hanya saja timbul permasalahan bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di masa pandemi COVID-19. Aktualisasi sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dapat dilakukan dengan mematuhi dan mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap beribadah dari rumah. Mengingat bila ibadah tetap dipaksakan seperti sebelum COVID-19 melanda Indonesia, kemungkinan besar memunculkan klaster baru penyebaran COVID-19. Hal itu tentu saja bertolak belakang dengan harapan manusia. Berdoa kepada Tuhan untuk memohon kesehatan dan keselamatan di dunia ini dapat direalisasikan dengan memperlakukan orang lain yang diduga terinfeksi COVID-19 secara manusiawi. Tidak boleh ada penolakan apalagi pengasingan terhadap orang-orang yang terjangkit atau penderita COVID-19. Mereka adalah manusia yang seperti kita, sehingga harus diperlakukan secara adil dan manusiawi. Selanjutnya, aktualisasi nilai ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia di masa pandemi COVID-19 dapat ditunjukkan dengan bahu-membahu dan menyatukan komitmen bersama pemerintah untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Mengingat tanpa adanya Persatuan Rakyat Indonesia dalam menghadapi COVID-19, pemerintah tidak mungkin berdaya. Semangat persatuan itu bisa diwujudkan dengan membantu pemerintah untuk mengedukasi kepada masyarakat tentang bahaya COVID-19 serta cara pencegahannya. Di samping itu, ikut menangkal berita-berita hoaks tentang COVID-19 di medsos yang meresahkan masyarakat. Berikutnya, aktualisasi nilai keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di masa ini dapat dilakukan dengan senantiasa meyakini dan mempercayai bahwa semua keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19 adalah demi kebaikan kita bersama. Mengingat keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sudah jarang tentu dan
dengan pertimbangan mendalami yang didasarkan pada pemikiran hikmat dan bijaksana. Aktualisasi nilai kelima, nilai Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dengan menunjukkan kepedulian kepada saudara kita yang mengalami dampak buruk akibat pandemi COVID-19. Kepedulian sosial bisa dalam bentuk monitoring terhadap bantuan-bantuan ekonomi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat